Ini dia Hanagaki Takemichi, pemuda yang selalu mengeluh di kehidupannya dan dia menjadi kaum rebahan. Dia tinggal di suatu tempat yang kumuh ya, kos-kosan lah, kos-kosan kecil lah, namanya juga kaum rebahan. Dan makan pun susah, sampai-sampai makanan kadaluarsa pun dimakan. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba Michi melihat berita kecelakaan mobil yang ternyata itu mantan pacarnya sewaktu sekolah bernama Tachibana Hinata. Dan Michi pun menyangka bahwa Hinata kecelakaan bersama adiknya Tachibana Naoto. Sedangkan kecelakaan tersebut diakibatkan perselisihan antar dua geng. Waduh, bahaya nih kawan-kawan. Kalian jangan ikut geng-gengan ya. Nanti kalau terjadi kecelakaan seperti ini gimana ini? Scene pun berlanjut ketika Michi hendak pulang setelah bekerja. Ketika dia di stasiun bawah tanah, tiba-tiba ada yang mendorongnya sampai terjatuh ke rel kereta. Dan di waktu yang sama, kereta pun melintas. Akan tetapi hal terduga pun terjadi. Michi pun tiba-tiba berteleportasi ke dimensi yang lain, melewati dunia goib dan kembali ke masa SMK. Oh, ini seperti time traveler lah ceritanya, kawan-kawan. Dia pun bingung dan terheran-heran karena tiba-tiba dia berkumpul kembali dengan teman SMK-nya dulu. Michi pun masih tidak percaya. Lalu salah satu temannya bernama Akun pun mengatakan ke Michi harus bersiap-siap bahwa mereka akan tawuran dengan SMK Shibuya kelas 2. Aduh, ini kayak sekolah-sekolah di negeri Wakanda nih, sukanya tawuran. Setibanya di tempat tawuran, mereka pun dikagetkan bahwa yang datang adalah kelas 3 yang dipimpin oleh Kiyomasa. Dan dia Kiyomasa sebagai anggota Tokyo Manji. Nah, dia itu meskipun SMK dia anggota gangster, kawan-kawannya. Di kita tuh banyak lah anggota-anggota gangster. Ya malah berkokok pisan gue lagi ngerekaman juga. Gimana sih? Akhirnya mereka ketakutan, akan tetapi Akun malah mencoba memberanikan diri untuk melawan. Gede juga nih akun nyalinya. Michi malah teringat bahwa jika melawan mereka akan babak belur. Gimana sih yang berisik terus ayam? Gua jadiin opor coba. Michi malah teringat bahwa jika melawan mereka akan babak belur. Dan benar saja, mereka pun akhirnya dihajar habis-habisan oleh kelompok Kiyomasa dan jadi bulan-bulanan. Ya nyali boleh gede lah kawan, tapi kan kalau ini tahu diri lah, kalau nggak bisa berantem ya nggak usah lah. Setelah kejadian tersebut, Michi marah kepada Tuhan. Kenapa dia harus mengulang kejadian tersebut? Michi pun berkunjung ke rumah Hinata. Biasa Rewadon. Apa? Oke lah kawan-kawan, tenang-tenang. Kita lanjutkan lagi ya. Maaf tadi ada kendala teknis. Sampai mana sih tadi? Oh ya. Dan Hinata pun terkejut melihat Michi yang babak belur dan mengobatinya juga memberi semangat agar Michi kuat dan bisa bersama Hinata di masa depan. Dan ketika Michi sedang bersantai di taman dan dia pun melihat ada seseorang yang sedang dipalak. Woi, bagi duit boy. Ya. Dan ternyata dia adalah adiknya Hinata, yaitu Naoto. Bukan Naruto guys, Naoto. Michi pun menyelamatkannya. Lalu Michi pun menjelaskan kepada Naoto tentang kecelakaan di masa depan yang akan menimpanya beserta kakaknya. Michi pun terus mengingatkannya ke Naoto agar dia menjaga kakaknya. Akan tetapi ketika Michi ngajak bersalaman dengan Naoto, tiba-tiba kembali ke masa sekarang. Oke, jadi gini bro. Berarti kalau misalkan si Michi itu bersalaman dengan Naoto, dia akan kembali ke masa lalu. Dan jika Michi bersalaman lagi dengan Naoto yang di masa lalu, dia akan kembali ke masa sekarang. Nah, jadi seperti itu tuh ceritanya tuh. Lalu kita lanjut lagi lah, oke. Michi pun terbangun dan terkejut ketika melihat Naoto yang tiba-tiba ada di hadapannya. Yang Michi tahu bahwa Naoto telah tiada bersama kakaknya akibat kecelakaan. Akan tetapi malah Naoto yang menyelamatkan Michi dari kecelakaan kereta api. Naoto yang sekarang yaitu sebagai detektif ya, kemudian kayak Conan lah. Dan Naoto pun tahu bahwa Michi telah melakukan perjalanan waktu. Naoto pun mengatakan bahwa dirinya masih hidup berkat dirinya di masa lalu yang telah memperingatkan Naoto yang akan mengalami kecelakaan di masa depan. Dan Naoto waktu itu pun percaya dengan perkataan Michi sehingga membuat dia masih hidup dan terhindar dari kematiannya. Akan tetapi sayangnya kakaknya yang
Aduhai cantiknya, telah mati akibat kecelakaan tersebut. Michi pun merasa sedih karena Hinata tidak mempercayai perkataan Michi dan bilang ke Shinaoto tuh apa ya? Michi itu ya tahayu lah orangnya lah kayak gitu lah. Nah, kok gue jadi Juta Luna? Dan akhirnya kematiannya pun tidak terhindarkan. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Dari kejadian itu pun mereka akhirnya mulai mencari informasi tentang geng Tokyo Manji yang diketuai oleh Maiki dan wakilnya Kisaki yang menjadi penyebab kematian Hinata. Naoto pun meminta bantuan ke Michi agar kembali ke masa lalu untuk tidak mempertemukan Maiki dan Kisaki di masa lalu karena Naoto percaya penyebab kematian Hinata akibat mereka berdua. Dikarenakan Michi sangat mencintai Hinata, ya karena juga cinta pertama mungkin ya, terus kapan lagi punya cewek cantik. Dia pun mau melakukan rencana tersebut. Ya gue juga kalau sebagai cowok ya lumayan mau lah. Di saat Michi mencoba lagi ke masa lalu, dia berada di tengah perkelahian yang dipimpin oleh Kiyomasa. Akun yang merasa kesal diam-diam ingin menusuk Kiyomasa dengan pisau, namun berhasil digagalkan oleh Michi yang telah mengetahuinya. Nah, Michi pun menantang duel 1 lawan 1 bersama Kiyomasa dengan syarat jika dia menang duel harus dipertemukan dengan Maiki, ketua geng dari Tokyo Manji. Kiyomasa pun merasa tersinggung dan marah. Akhirnya Michi pun dihajar habis-habisan sampai babak belur. Ora, ora, ora. Ketika Kiyomasa akan menghabisi Michi, tiba-tiba Maiki datang bersama wakilnya Draken. Jeng 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 jeng. Iya. Ora. Draken pun marah kepada Kiyomasa karena telah melakukan perkelahian tanpa sepengetahuannya. Maiki yang melihat Michi babak belur menghampirinya dan mengatakan mulai sekarang Michi adalah temanku. Gini nih ngomongnya. Omae wa mou shinderu. Tring. Ketika malam harinya, Michi pun mengajak Hinata jalan-jalan sambil melihat kembang api. Namun ketika Michi hendak memegang tangan Hinata, malah tangan si Naoto yang dipegang. Dan akhirnya Michi pun kembali ke masa sekarang. Pas banget nih Naoto. Michi pun menceritakan kepada Naoto bahwa di masa lalu dia berhasil bertemu dengan Maiki. Namun sayang, Michi belum menemukan Kisaki. Naoto pun berubah rencananya agar Michi membunuh Maiki saja di masa lalu. Dan akhirnya Kisaki dan Maiki tidak akan pernah bertemu dan sudah pasti Hinata tidak akan mati di masa sekarang. Akan tetapi Michi pun menolaknya karena dia tahu ya sulit lah untuk membunuh Maiki. Apalagi dia kan ketua gangster ya, dari Tokyo Manji dan itu sangat sulit lah. Dan Michi pun masih penasaran ya terhadap Draken. Singkat cerita, Michi pun kembali ke masa lalunya dan ternyata Maiki sama Draken menghampiri ke sekolahnya. Ore, 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 ore. Aing yang taburan. Terlihat para siswa di sana tidak suka kedatangan mereka berdua dan perkelahian pun tidak terhindarkan. Naasnya mereka babak belur oleh Maiki dan Draken ya. Wah, lumayan OP nih Maiki dan Draken. Kedatangan mereka hanya ingin mengajak Michi bersepeda di luar. Michi pun bertanya, kenapa Maiki mau berteman dengannya? Maiki pun menjawab bahwa dia mirip dengan kakaknya yang lemah tapi pemberani. Michi pun diajak bergabung dengan geng Tokyo Manji dan mengajak rapat nanti malam. Ada gengnya ada 8. Ini bukan rapat kayak kopdar deh menurut gua sih. Malam pun tiba. Michi ikut hadir dalam rapat tersebut. Ketika Draken melihat Kiyomasa pun langsung emosi dan mengeluarkan keanggotaannya secara tidak terhormat. Woi, Metuora. Metuora. Pembahasan rapat tersebut untuk membahas pengeroyokan yang dilakukan Osanai selaku ketua geng Mobius lah, geng tetangga terhadap saudaranya atau misalkan ada anggota ini nih, ada anggota apa ya namanya? Ada anggota dari Tokyo Manji namanya Pacin, dia kan dia punya saudaranya lo dibebak belurin itu sama geng Mobius. Sehingga membuat Tokyo Manji akan melakukan balas dendam pada tanggal 13 Juli nanti. Ada tanggalnya juga ya balas dendam. Singkat cerita, Michi kembali ke masa saat ini. Lalu dia mencari informasi tentang Maiki dan Michi pun terkejut karena dia lihat ada sahabatnya waktu SMK yaitu Akun. Dan Michi pun mencoba untuk mencarinya. Lalu dia menemuinya, akan tetapi Akun sudah mengetahui dan menunggunya. Dan bercerita bahwa dia sudah tahu bahwa Michi bisa kembali ke masa lalu dalam perjalanan waktu. Oh, berarti Akun ini udah tahu guys. Aduh, warak gue. Warak aing. Jadi udah tahu bahwa Michi itu ya time travel lah kayak gitulah.
Akun bilang bahwa dirinya lah yang mendorong Michi. Tega banget nih akun nih, mendorong Michi nih. Yang mendorong Michi di kereta bawah tanah dan Michi pun kaget. Bahwa sahabatnya sendiri yang mencelakainya, bro. Aku mengatakan ke Michi bahwa sudah tidak tahan menjadi budak Isaki dan menceritakan bahwa Mikey sudah berubah setelah kepergian Draken. Setelah kejadian Draken tiada, sosok Isaki lah yang menjadi wakil Mikey. Aku pun meminta kepada Michi agar mengubah masa lalu dan aku pun mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dan loncat dari gedung. Tidak. Nih, akun. Keesokan harinya, Michi meminta tolong kepada Naoto agar mencari tahu kematian Draken di masa lalu. Karena nyatanya Mikey berubah akibat kematian Draken. Jika Michi berhasil membuat Draken tidak terbunuh, mungkin semuanya akan berbeda di masa depan dan kematian Hinata pun tidak akan terjadi, sobat. Michi pun kembali ke masa lalu dan bertemu dengan Hinata. Dan tepat tanggal 13 Juli, Michi pun berpikir bahwa kematian Draken tepat di hari tawuran itu terjadi. Dan Michi pun segera ke tempat tersebut, ingin menghentikan tawuran dan mengikuti Mikey dan Draken. Alangkah terkejutnya, malah mereka ke rumah sakit, ke tempat temannya saudara si Pacin yang sedang koma di rumah sakit akibat keroyok geng Mobius. Ini berani keroyokan nih geng nih, sama perempuan pula. Banci kali Mobius. Ya gimana nggak sewot nih si Mikey. Tiba-tiba tiba-tiba orang tua si korban keluar dan memarahi mereka berdua. Woi, ngapain lu kesini ya? Mikey pun sempat emosi, akan tetapi Draken menundukkan kepalanya dan memaksa Mikey menunduk meminta maaf kepada ortu si korban. Ternyata Draken ini ya yang ibaratnya inilah menuntun si Mikey lah biar tidak terlalu keras. Michi pun yakin bahwa Draken adalah sahabat Mikey yang bisa membimbingnya agar tidak brutal, ya kan? Betul kan? Kata gue juga apa? Singkat cerita, Michi pun ke tempat tawuran dan berbicara dengan Mikey bahwa jika semua ini terjadi akan ada yang meninggal. Tapi sayangnya Mikey pun mengatakan tidak bisa membatalkannya karena Geng Mobius sudah datang. Sementara itu Pacin yang sudah emosi, Pacin udah emosi nih, muncul. Langsung menantang si Osanai ini nih, ketua gengnya. Akan tetapi Pacin malah menjadi bulan-bulanan Osanai dan Mikey pun turun tangannya si Pacin ini. Kalau lu gak mampu lu gak usah lah, malu-maluin aja lah kau lah. Nah, babak belur lu kan, saudara lu babak belur lu juga babak belur, repotin aja Mikey. Nah, akhirnya Mikey pun turun tangan. Oleh hasil, hanya dengan 10 detik, Osanai langsung terkapar oleh tendangan geledeknya. Wah, gila bro, 10 detik bro. Khabib Nurmagomedov pun gak akan bisa nih. Osanai yang sudah terkapar pun masih bisa berdiri. Lalu dia mengambil pecahan botol, ingin menusuk Mikey dari belakang. Kalau kalah aja kawan, gak usah main belakang lah. Akan tetapi hal itu terlihat oleh Michi dan berteriak, awas Mikey. Draken pun langsung refleks menghalaunya. Set, langsung menghajarnya. Waduh. Di saat itu pun Michi merasa bahwa semuanya sudah beres. Keesokan harinya Michi pun lagi ngedate dengan Hinata karena dia kan pikirnya udah tenang lah, ibaratnya udah gak akan terjadi apa-apa lagi lah. Mumpung gak terjadi apa-apa kita ngedate kawan, mojok dikit. Lalu tiba-tiba dia melihat segerombolan geng Mobius dan langsung mengikutinya dan kaget bahwa Kiyomasa sudah bergabung dengan geng Mobius dan merencanakan ingin membalas dendam terhadap Draken yang telah mengusir dan mengeluarkannya dari geng Tokyo Manji. Apesnya, Michi ketahuan oleh geng Mobius dan jadi bulan-bulan mereka hingga diikat dengan lakban. Si Michi ini tuh apa sih? Dia aja kalau lihat itu greget sama si Michi tuh. Gak ada perlawanannya, cuman bisa teriak, "Ora! Mangan! Orewa! Eishiteru!" Beruntung, Hinata mengetahuinya dan melepaskan ikatannya. Akan tetapi Michi pun kecewa dengan dirinya sendiri yang lemah dan tak bisa berbuat apa-apa. Hinata pun menyemangatinya dan mengatakan bahwa meskipun Michi lemah, tetapi Michi harus terus berjuang untuk orang-orang yang dicintainya. Dan seketika pun Michi bersemangat lagi. Lebay banget sih Michi kayaknya. Di suatu tempat Mikey sedang menunggu Draken dan malah Draken sedang menunggu Mikey di tempat yang lain. Yang ternyata mereka telah dijebak oleh geng Mobius untuk menghabisi Draken terlebih dahulu. Mikey pun merasa curiga bahwa ini sebuah jebakan dan langsung mencari Draken. Terlihat Draken sedang dikeroyok geng Mobius. Waduh. Pokoknya si Draken yang digoroyok nih bray. Dan merasa sudah tidak sanggup lagi akan
Tetapi tiba-tiba Mikey pun datang. Wuih, kalau jagoan India mah kayak gitu ya. Kalau sekarang mau mati ya datang nih kayak polisi India. Dan anggota toko maji yang lain pun datang. Wih, tanpa basa-basi tawuran pun pecah. Ora, ora. Michi pun datang dan tanpa sengaja dia melihat Draken akan ditusuk dari belakang oleh Kiyomasa. Dan akhirnya Draken pun tertusuk. Akan tetapi Mikey dan yang lain tidak bisa berbuat apa-apa karena sedang bertarung dan meminta Michi untuk membawa Draken ke rumah sakit. Ketika sedang menuju rumah sakit, tiba-tiba Kiyomasa menghadangnya. Oi, 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 oi. Dengan gagah berani, Michi pun menantang Kiyomasa berdua hidup dan mati. Wih, tumben si Michi. Akan tetapi Michi hanya menjadi kambing conge. Ya, angger lah kambing conge, tak berdaya pula. Lalu pun dia terbayang-bayang bebek Hinata dan bangkit kembali. Dan akhirnya dia mengeluarkan jurus. Akhirnya Michi pun bisa mengalahkan Kiyomasa. Dan Kiyomasa pun terpongkeng kawan-kawan. Singkat cerita mereka menang tawuran dan berkumpul di rumah sakit untuk menunggu keadaan Draken. Mikey pun mengatakan bahwa Draken itu pria yang kuat, dia pasti akan baik-baik saja. Dokter pun keluar dan mengatakan, nah ini bukan kayak dokter di Indosiar ya, yang misalkan bilangnya itu ya, maaf kita sudah semaksimal mungkin. Enggak lah, ini dokter Jepang beda lagi kawan. Dokter pun mengatakan bahwa Draken selamat dari maut. Wih, akhirnya geng Tokyo Maji pun bergembira ria dan terharu. Mikey pun langsung duduk di pojokan dan sambil menangis bahwa sebenarnya dia sangat mengkhawatirkan Draken. Michi pun berlari bahagia. Mengetahui semuanya sudah baik-baik saja, ya berarti Draken masih hidup. Dia pun kembali ke masa depan dan terlihat akun, wah ini akun nih, akun pun baik-baik saja ya, jadi nggak jadi mati, dia kan bunuh diri bisa hidup lagi, enak banget hidupnya jadi akun. Dan sekarang dia menjadi tukang cukur, dan begitu tukang cukur bro, modalnya berapa tukang cukur. Michi pun langsung mengunjungi rumah Hinata dan alangkah senangnya dia bertemu dengan Hinata, yaitu pujaan hatinya. Dan akhirnya film pun selesai. Oke kawan-kawan semua, terima kasih telah menonton video yang tidak berfaedah dan tidak berguna ini ya. Semoga hari-hari kalian itu sangat apes dan semoga kalian tidak semangat sepenuhnya ya. Gimana Bang Jack pikirannya? Kita sebagai film ini ya, hikmahnya ya ada hikmah yang perlu diambil ya dari film ini. Ya apa Bang Jack hikmahnya? Ya hikmahnya ya apa ya hikmahnya ya hidup itu harus tawuran lah. Meskipun kita kayak bencong itu ya dikit ada galak-galaknya lah sedikit lah. Oh gitu ya Bang Jack. Ya udah tuh Bang Jack lah. Lu cara Bang Jack tawuran aja. Kagak mau lah, kagak mau. Ntar gue ketusuk mati gimana? Nanti videonya bisa lanjut lagi. Oh ya udah gitu aja udah lah kawan.